سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim. Dengan rahmat Allah pula, pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu melanjutkan materi membangun spirit hijrah. Kita sampai pada pembahasan langkah-langkah membangun spirit hijrah. Langkah yang pertama, memiliki niat ikhlas. Niat itu menyengaja. Ini masih mentah, menyengaja melakukan sesuatu, itu niat. Ini masih mentah, belum dimatangkan dengan karena siapa? Karena manusia, karena cinta, karena jabatan, karena popularitas, atau karena Allah. Agar niat itu fokus, maka harus dibarengi dengan ikhlas, menyengaja dengan motivasi bersih semata-mata karena Allah. Nah, dengan demikian, niat merupakan pondasi utama dalam berhijrah. Perubahan yang dilakukan itu harus bertujuan, yakni mardhatillah, semata-mata mencari ridhonya Allah, bukan sekedar mengikuti tren atau memperoleh pengakuan sosial. Kita sering mendapat kiriman dari grup WA atau dari YouTube atau dari TikTok macam-macam. Banyak orang yang membutuhkan pengakuan sosial, tapi dibayar. Orang-orang yang disuruh mengakui itu dibayar. Kemudian agar apa? Rating surveinya meningkat. Berarti apa? Mencari popularitas dengan cara membayar. Ya. Dan itu bukan ikhlas, tetapi ada interest. Nah, hijrah itu juga tidak boleh ada interest begitu. Seluruh amalan akan bernilai di hadapan Allah jika diniatkan ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah. Selanjutnya, apapun yang diraih sangat dipengaruhi oleh niat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jadi hijrah beliau itu ternyata banyak yang punya motivasi lain. Karena itu di awal sabdanya Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Jadi motivasi hijrah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan oleh Rasul itu ternyata diikuti banyak orang yang punya vested interest, ada yang punya tujuan. Mereka yang berdagang, ya tujuannya biar bisnisnya semakin maju. Karena memang sebelum Rasul hijrah, hubungan perdagangan orang-orang Mekah dan Madinah sudah terjalin dengan baik. Sehingga dengan mengikut hijrah, nebeng hijrah itu diharapkan bisnisnya semakin lancar. Kalau hijrahnya itu dimotivasi oleh calon wanita yang dinikahi, maka yang didapat ya wanita itu, tidak mendapat ridhonya Allah. Karena itu variasi sekali orang menetapkan niat ketika hijrah bersama Rasulullah. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Taimiyah menegaskan seperti apa sih niat itu dan siapa yang melakukannya. Beliau mengatakan wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya di hati. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seorang berniat di hatinya tanpa ia melafatkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi niat itu termasuk arkanul qalbi. Ibu-ibu, semua ibadah itu harus memenuhi 3 rukun. Pertama, arkanul qalbi, rukun yang harus dikerjakan oleh hati. Yang lain gak boleh ikut karena bukan kaplingannya. Yang kedua, arkanul qauli, rukun yang harus diucapkan dengan lisan. Ini bagiannya lisan. Dan arkanul amali, rukun yang harus dikerjakan dengan gerakan, dengan perbuatan. Nah, ibadah itu baru sempurna kalau 3 rukun itu terpenuhi dengan baik. Masing-masing rukun itu punya kapling, punya wilayah. Misalnya arkanul qalbi, apa yang masuk ke arkanul qalbi, rukun yang harus dikerjakan oleh hati, ya niat. Karena itu niat seseorang itu yang tahu hanya orang itu sama Allah. Ibu nggak akan tahu niat suami ibu ketika melakukan sesuatu. Karena apa? Yang tahu niat seseorang itu hanya orang yang niat dengan Allah, yang lain nggak tahu. Karena itu sangat rahasia sekali niat itu. Karena memang kerjanya hati. Tafahum, memahami apa yang dibaca, apa yang dilakukan, itu arkanul qalbi. Tumanina itu arkanul qalbi. Sedangkan arkanul qauli yang diucapkan harus dilafazkan, harus dibunyikan, harus disuarakan. Dan arkanul amali itu harus ada gerakan. Contoh sholat. Niat sholat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Memahami bacaan sholat, gerakan sholat, makna sholat, pesan moral sholat, itu arkanul qalbi.
Tumanina dalam setiap gerakan dan bacaan itu arkanul qauli. Arkanul qauli apa? Kalau takbir ya menyuarakan kalimat Allahu Akbar. Kalau iktidal ya menyuarakan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu nggak boleh diimpet dalam hati, harus disuarakan. Kemudian arkanul amali, gerakan. Kalau sudah bunyi Allahu Akbar, ya tangannya diangkat alaman kibai, di atas pundak, di atas pundak. Sehingga apa? Kalau takbir itu sempurna, itu terjadi proses relaksasi, di mana saraf-saraf yang ada di skapula, entong-entong itu bergerak maksimal. Kalau kita takbir selalu mengangkat tangan dengan sempurna, itu relaksasi saraf-saraf di tulang belakang itu bagus. Tapi kalau takbirnya angkat tangannya itu kayak orang niat, kenapa? Rasa-rasa ngantuk gitu. Jadi takbir itu harus tangan ini bergerak, jarinya bergerak sempurna dan gerakannya ditarik ke belakang, sehingga entong-entong itu bisa bergerak. Maka sebenarnya sholat itu nilai kesehatannya sangat tinggi, kesehatan jasmani apalagi kesehatan rohani. Dengan catatan 3 rukun tadi dipenuhi: arkanul qalbi, arkanul qauli, dan arkanul amali. Nah, kembali kepada niat sekarang. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisul Ka'bata fa idza kanu bibaida aminal ardi yusafu bi awalihim wa akhirihim." Akan datang suatu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi, dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir, tidak tersisa sama sekali. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, yakni tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah?" Rasulullah menjawab, "Mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka." Artinya apa? Niat melakukan apapun itu sampai ke akhirat. Karena itu nggak boleh meremehkan, mengabaikan, menganggap oh niat saya nggak bisa. Niat itu apa? Energi spiritual, kekuatan spiritual yang itu jangkauannya sampai di akhirat. Buktinya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang ya mereka yang dihancurkan oleh tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahu ka'asinah. Jadi Aisyah, Ibu Aisyah ini kayaknya penasaran. Karena apa? Bagaimana pertanggungjawabannya nanti? Karena ada pedagang, ada orang yang punya niat, maka dibangkitkan nanti sesuai dengan niat. Karena itu ibu-ibu, niat ini ruhul ibadah.
Yang dapat menghidupkan ibadat seseorang di sisi Allah adalah niat. Karena itu niat harus selalu disambung dengan ikhlas mencari ridhonya Allah. Jadi berhijrah itu harus dikencengin niatnya. Agar apa? Tidak pasang surut, tidak timbul tenggelam, tidak musiman, tidak angin-anginan. Karena spirit hijrah itu menuntut konsistensi terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, lebih berkualitas. Yang kedua, langkah membangun spirit hijrah itu adalah mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Ini modal. Jadi spirit hijrah itu harus dimodali dengan apa? Mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Kelebihannya ditingkatkan, kekurangannya disempurnakan, kekurangannya ditambah. Nah, dalam bahasa Islam, evaluasi diri itu disebut dengan muhasabah. Muhasabah ini penting untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Cara melakukan muhasabah apa? Ibu barangkali baik kalau dibiasakan menulis target perbaikan diri. Karena muhasabah tanpa target tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena hanya sebatas angan. Sehingga ketika gagal ngomongnya gini, sajane dhisik wis tak rencanakno. Tapi gak ditulis. Sehingga cuma rencana saja terus lupa. Sajane wis tak rencanakno. Tapi kan sajane gak ditulis kan? Mestinya sajane ditulis. Jadi jangan hanya sajane wis tak rencanakno. Hilang. Jadi menulis target perbaikan diri hari ini harus meningkatkan apa? Ibadah saya peningkatannya apa? Baca Quran saya peningkatannya apa? Zikir saya peningkatannya apa? Harus ada progres. Itulah spirit hijrah. Mengevaluasi aktivitas harian. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui progres dalam melakukan muhasabah. Katanya diperlukan kejujuran diri untuk bermuhasabah. Manusia itu seringkali tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau dengan dirinya sendiri aja nggak jujur, apalagi dengan orang lain. Potensinya untuk tidak jujur dengan orang tinggi sekali ketika terhadap diri sendiri aja nggak jujur. Maka iman itu perlu menjadi pondasi. Karena orang beriman itu adalah orang yang jujur. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Berarti apa? Muhasabah itu perlu iman, perlu kejujuran. Ketika kita melakukan muhasabah, tidak perlu dievaluasi orang lain. Kenapa? Kejujurannya sendiri yang mengevaluasi dirinya sendiri. Di saat orang itu kan lebih korektif terhadap perkembangan orang lain dan kekurangan orang lain daripada kekurangan dan perkembangan diri sendiri. Sama dengan ini loh Bu, orang petan di desa, bukan di sini. Orang petan di desa itu tidak hanya menemukan kutu loh, lingso sakore itu kena kabeh. Tapi tidak seperti itu kalau metani tumornya sendiri. Nah, kan bisa. Karena itu Ibu, ngevaluasi orang itu jauh lebih gampang daripada mengevaluasi diri sendiri. Karena apa? Karena selama orang tidak jujur, selalu tidak pernah berani mengevaluasi kekurangan dirinya sendiri. Dan itu satu kata jujur. Iman itu harus melahirkan amanah. Dan dalam mengevaluasi diri perlu iman agar kita nggak perlu dikoreksi orang.
nggak perlu diawasi orang, yang mengoreksi dan mengawasi kejujuran kita sendiri. Karena itu nggak perlu nunggu orang lain memuji kita atau mengevaluasi kita, nggak perlu. Kita sendiri aja yang sergap untuk menata kejujuran. Sehingga apa? Ada keberanian untuk ngakoni salah, kemudian diperbaiki. Nah, kemudian kalau itu ternyata belum berhasil, bolehlah minta masukan dari orang terpercaya. Baik terpercaya karena disiplin ilmunya dan dia mengikat sumpah jabatan, misalnya seorang dokter. Dokter itu angkat sumpah jabatan, sumpah profesi, merahasiakan apa saja dari pasien. Nah, kalau kita datang ke sana itu terpercaya, insya Allah tidak akan diviralkan. Tapi kalau kita ini minta masukan kepada sembarang orang, belum tentu, kata Ali bin Abi Thalib, belum tentu loh orang yang kalian curhati itu ya, berempati. Kadang-kadang nyumpulnya juga. Iya. Dan terus ember, embernya agak gede. jadi pilih yang terpercaya dari aspek keilmuan, ya dokter karena terikat sumpah, atau seorang ulama yang beliau itu betul-betul punya kemampuan merahasiakan orang-orang yang konsultasi, tidak terus diviralkan. Karena itu ibu jangan gegabah curhat kepada orang. Ya kalau yang kita curhati itu empati dengan kita, kalau enggak malah jadi masalah. Karena itu keberanian mengevaluasi diri menjadi modal untuk spirit hijrah. Menetapkan tujuan yang jelas. Jadi kalau targetnya sudah ada, tujuannya harus tercapai. Tujuan yang jelas akan membantu menjaga konsistensi dalam proses hijrah, baik tujuan hidup di dunia maupun tujuan hidup di akhirat. Allah sudah mendidik kita dengan pelajaran doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tujuan jelas. Ya Allah, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Selamatkanlah kami, lindungi kami dari api neraka. Tujuannya ini bisa berjenjang, maka tujuan ini harus didukung dengan target. Target yang kita inginkan harus menjadi fokus sebagai tujuan. Tujuan fit dunia hasanah itu tujuan antara. Tujuan antara kedua wa fil akhirati hasanah, tujuan akhir waqina adzabannar. Jadi di dalam doa ini ada 3 tujuan yang ditargetkan oleh orang yang berhijrah. Dengan spirit perubahan, berharap agar dunia saya baik. Untuk apa? Menjadi jembatan meraih wafil akhirati hasanah. Tujuan akhirnya waqina adzabannar. Nah, kalau dilindungi oleh Allah dari api neraka, kemana lagi tempatnya kalau bukan surga? Jadi doa ini sangat diplomatik. Allah ngajarin kita diplomasi. Andai kata vulgar gitu kan, Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian masukkanlah kami ke dalam surga, kan gitu loh. Tapi Allah mendidik kita untuk sedikit diplomatis, yaitu selamatkanlah kami dari api neraka. Kalau sudah selamat dari api neraka,
kan otomatis masuk surga. Sama dengan diplomasi ini dicontoh oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah itu pernah mengatakan gini, saya lebih senang masuk neraka bersama ridhonya Allah daripada masuk surga tapi tidak bersama dengan ridho Allah. Mungkinkah? Ya tidak mungkin. Neraka itu bukan tempatnya ridho, neraka itu tempatnya murka. Nah kalau tempatnya ridho mesti di dalam surga. Itu diplomasi tingkat tinggi. Sama dengan kandungan diplomasi dalam doa sapu jagat. Ya Allah, kalau linear gitu ya. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, berilah kami kebaikan akhirat, masukkanlah kami jannatul firdausi nuzula. Itu kan linear gitu ya. Tapi ini diplomasi tingkat tinggi betul-betul luar biasa. Dan Rabi'ah Al-Adawiyah mencontoh itu. Saya lebih senang masuk neraka bersama ridho Allah daripada masuk surga tapi nggak bersamaan dengan ridho. Ya nggak mungkin kan? Karena neraka itu bukan tempatnya ridho, neraka itu tempatnya murka. Tempatnya ridho Allah yang di dalam surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan diawali dengan radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman wasyara. Dalam surat Al-Fajr diawali pula ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sudah radiyatan masih ditambah mardiyah, apalagi namanya Bu Mardiyah. Jadi kemudian masuk surga gitu. Tapi tidak muncul dalam ayat narasi itu nggak muncul karena apa? Ini diplomasi tingkat tinggi. Ya, nah Ibu itu targetnya. Nah sekarang agar kita jelas, jernih, ciri-ciri fit dunia hasanah itu apa? Ya, selama ini doa ini kita baca gelundung saja. Karena saking rutinnya sampai di luar kepala, sampai sering lupa. Nah, Ibu, ternyata ada doa yang membagi hasanah fid dunia hasanah itu 5 ciri, wa fil akhirati hasanah juga 5 ciri, tercantum dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ibu sudah sering amalkan doa ini, tapi nggak pernah nyambung kalau doa ini merupakan ciri fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya cuman doa doang. Padahal sebenarnya ada hubungannya. Fid dunia hasanah itu ditandai dengan salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut. Itu 5 ciri fid dunia hasanah. Mari kita buktikan. Orang fit dunia hasanah itu kalau agamanya selamat, agamanya benar, agamanya selamat, yaitu Islam. Namanya saja Islam, sejahtera, selamat. Karena itu kalau ingin fit dunia hasanah, keimanan terhadap kebenaran Islam itu harus terus ditumbuhkan. Jangan sampai terjadi penurunan keyakinan terhadap kebenaran Islam. Bagaimana caranya? Ya belajar, mengkaji ajaran Islam sebagai sumber kebenaran. Secara global, kebenaran Islam itu ditandai dengan 3 bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Dan ini harus menjadi iman prioritas. 1. Kebenaran Islam yang tidak bisa disangkal oleh siapapun adalah kedudukan Nabi Muhammad sebagai khotamul anbiya wal mursalin. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan hanya
seorang ayah dari anak-anaknya. Tapi Allah menyatakan Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Karena penutup nabi-nabi, maka la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Kesimpulannya, sejak Rasul wafat sampai hari kiamat, Allah nggak ngangkat nabi dan Rasul baru. Cukup Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Sehingga umat Islam dunia itu sepakat, kalau ada yang ngaku-ngaku nabi sesudah Nabi Muhammad, jelas itu nabi KW. Sekarang kan musim KW ya. KW 1, KW 2, KW 3 gitu ya. Termasuk presiden KW juga. Ya. Nah, jadi sudah sepakat. Ini jangankan sesudah Nabi Muhammad, para nabi dan kaumnya para nabi dalam Alkitab itu sudah dicantumkan. Ciri-ciri nabi akhir zaman itu sudah dicantumkan. Nanti baca surat Al-Fatah ayat 29. Ya, ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nah, zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Taurat dan Injil itu sudah mencantumkan ciri-ciri pengikutnya Nabi Muhammad, nabi terakhir. Jadi sebelum Allah menyatakan khotaman nabiyyin, itu sudah dinyatakan dalam Taurat dan Injil tentang kedudukan Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Ini gak bisa diingkari. Yang kedua, Al-Quran. Kebenaran Islam itu didukung oleh Al-Quran. Begitu Al-Quran ini sempurna menghimpun firman-firman Allah yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, apa itu Taurat, Zabur, Injil, bahkan Suhufi Ibrahim wa Musa, itu menginduknya dalam Al-Quran. Maka setelah Quran sempurna, Allah nggak turunkan firman baru sesudah Quran, dan itu otomatis. Karena Allah nggak ngangkat Nabi dan Rasul baru, otomatis Allah nggak bakalan nurunin firman baru. Karena setiap firman mesti disampaikan lewat para nabi lah. Kalau nabi nggak diangkat, mau disampaikan siapa? Karena itu Lia Aminuddin itu dajjal, pembohong akhir zaman. Ngaku katanya mendapat wahyu. Argumentasinya apa? Wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ada yang kancrit katanya. Itu dajjal. Sekarang sudah meninggal, so mati juga orang. Menyesatkan aja. Dan anehnya sesesat itu ya banyak pengikutnya, Bu. Sampai sekarang dilanjutkan. Karena itu bersyukur ibu ini di jalan yang benar, nggak sampai keseret-seret kesesatan. Oh, sekarang kesesatan itu punya daya tarik tinggi loh, cepat populer Bu, cepat terkenal, cepat viral gitu ya bahasa ibu. Jadi Quran itu bukti kebenaran Islam kedua yang nggak bisa disangkal oleh siapa. Karena itu keyakinan terhadap kebenaran khotaman nabiyyin dan Quran sebagai petunjuk manusia akhir zaman sampai hari kiamat ini harus menguatkan salamatan fiddin. Kemudian yang ketiga, Islam itu agamanya Allah, bukan agamanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak bisa buat agama.
Yang menurunkan Islam itu Allah lewat Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk menyalurkan Islam itu kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah sendiri sudah merekomendasi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agama untukmu, aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini yang ngomong Allah, pemilik Islam. Dan benarnya Islam itu sejak dari sisi Allah, inna dina indallahi Islam. Maka Islam itu tidak membutuhkan pembenaran dari siapapun. Orang membenarkan Islam, lawang Islam itu sudah lebih dulu benar sebelum dibenarkan manusia. Kenapa? Sejak di sisi pemilik Islam itu sudah dinyatakan Islam itu benar sejak di sisi Allah. Andai kata orang sak dunia ini mendustakan Islam, Islam tetap benar, bro. Karena yang membenarkan itu pemilik Islam itu sendiri gitu. Karena itu bukan Islam yang membutuhkan pembenaran, justru kita yang butuh kebenaran Islam. Ini yang harus ditanam agar doa salamatan fiddin itu tidak ngowos. Nah, kalau nggak dimaknai kayak gini, ya cuman ngewes saja. Allahumma salamatan, opo salamatan fiddin. Harus menumbuhkan keyakinan gitu. Dengan salamatan fiddin kita meraih fid dunya hasanah. Yang kedua, wa'afiyatan fil jasad, jaga kesehatanmu. Orang sehat itu masya Allah baik sekali. Apapun yang dinikmati itu terasa nikmat. Ibadah terasa nikmat, baca Quran, zikir, sedekah nikmat semua kalau sehat. Karena itu sehat jasmani dan rohani harus dijaga. Sebab kalau ibu kurang sehat, sholat itu loh, ya agak repot ya. Tidak senikmat ketika misalnya sholat tubuh naik dengkul. Gimana coba? Sambil Allah wabar itu mercing-mercing kan jadi gak enak. Tapi kalau sehat, masya Allah, bisa menikmati sholat, gerakannya sempurna. Karena itu jaga kesehatan. Utamanya kesehatan batin, kesehatan rohani. Harus disuplai terus kesehatan rohani itu dengan apa? Dengan kekuatan spiritualitas. Doa, tawakal, ridho, syukur, qanaah, itu kesehatan mental semua. Jadi selain jasmani, kalau jasmani ya kita sering konsultasi ke dokter karena memang Allah menganugerahkan kelebihan ilmu tentang itu. Sering-sering komunikasi. Dok, kok linu kafe opo? Nah, ibu periksa dulu asam uratnya 12 koma. Kan kita sudah ketemu kan? Nah, ketemu lah. Kalau gitu Bu, makanan-makanan yang berkaitan dengan seafood, belenjo, kacang, jeroan dihindari ya Bu. Ngotot yo, mbak beca gitu. Jasmani dirawat. Saya pernah dapat pelajaran bagus Bu. Saya pernah sakit. Oleh Dokter Hari Purnomo itu saya disarankan, kalau ini tolong makannya dijaga ya. Iya dong. Apa itu? Jaga makanan dengan 3J. Satu jenis. Jenis makanan yang boleh dimakan silakan makan. Yang tidak boleh dimakan jangan dimakan. Selain itu agama mengajarkan, medis juga mengajarkan kan. Ya. Yang kedua, jumlahnya terukur karena Rasul sudah menyatakan
Kemampuan perut manusia itu dibagi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jadi jumlahnya terbatas, jenisnya yang boleh dimakan, yang tidak boleh hindari karena tidak toyib. Yang ketiga, jamnya harus tepat. Yang ketiga yang paling sulit. Apalagi Ustadz itu Masya Allah, jam makannya kan nggak aturan. Ya. Kadang pas jam makan tengah-tengah ceramah gitu. Atau makan malam ditunda nanti setelah ceramah. Malam. Saya pernah ceramah di Lamongan itu jam 11 diajak makan. Ya karena untuk menghormati yang ajak makan, saya makan. Sajiannya apa? Ya seafood. Ya, karena pesisir, ya ada cumi, ada macam-macam itu dan enak-enak semua. Tapi saya ingat jumlahnya terukur, ya saya yang penting menyenangkan. Tapi dampaknya sampai di rumah diare. Karena bacaannya nggak tepat, sudah larut gitu ya. Karena itu jaga kesehatan jasmani dan rohani. Waziyadatan fil ilmi. Nah, seperti ini ibu membangun fid dunia hasanah. Rajin di majelis taklim, menambah ilmu, wawasan, pengetahuan, di mana ilmu menguatkan iman. Karena itu iman dan ilmu itu harus berjalan seiring. Iman dikuatkan oleh ilmu, penerapan ilmu dilandasi oleh keimanan. Nah, iman dan ilmu melahirkan amal soleh. Karena itu amal soleh harus dielmoni, sehingga amal soleh semakin sesuai dengan kehendak Allah karena dikaji ilmu tentang amal solehnya. Ilmu dan amal soleh menjadi barokah karena dilandasi dengan keimanan. Karena itu amanu dan wa amilus sholihat dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 51 kali. Maka tidak pernah ada iman tanpa amal soleh, dan amal soleh sia-sia manakala tidak berlandaskan keimanan. Saya pernah 2 tahun mengkaji amanu wa amilus sholihat di pesantren lansia saya. Sabtu pagi. Dan selesai itu, luar biasa. Dalamnya perintah Allah dalam melakukan amanu wa amilus sholihat. Jadi ibu, ilmu itu harus ditambah terus. Tidak hanya di majelis taklim, itu bisa mengikuti YouTube, bisa mengikuti di televisi, bisa mengikuti majelis taklim yang lain. Jadi bisa saja di mana-mana. Bisa baca buku, bisa dialog interaktif dan sebagainya. Yang penting ilmunya bertambah terus. Nah, yang penting lagi barokatan fi rezeki. Kalau hidup itu rezekinya barokah, dijamin di dunia hasanah. Lah, rezeki itu bisa barokah kalau asal rezeki itu halalan thayyibah. Bagaimana hasil korupsi mengharap rezekinya barokah? Ya tidak bakalan. Maka hasil korupsi ndongoni Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya tidak bakalan. Fima razaqtana, barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah berkah dalam rezeki yang kau berikan kepadamu. Allah kasih berkah kalau yang didapat halalan thayyibah. Kalau yang didapat haram, dari mana Allah kasih berkah? Gak bakalan. Karena itu seharusnya koruptor itu malu ketika makan hasil korupsi. Ndonga Allah barik lana. Malu, lek sik duwe izin. Nah, wis ngeblek itu yang wangel Bu. Masa korupsi kok sampai triliunan, emasnya sampai 74 kilo emas batangan, ditambah emas parto. Ya Allah, ngenes bangsa kita ini, kasihan bangsa kita.
Karena itu wa barakatan rizki. Tutupnya apa? Wa taubatan qoblal maut. Kalau taubat sebelum mati, dosa itu habis menghadap Allah nggak repot karena nggak direpotkan dengan urusan dosa. Sehingga apa? Menghadap Allah dengan mudah karena dosa itu menghambat perjalanan menuju Allah dan di akhirat bermasalah. Karena apa? Harus diselesaikan di hadapan Allah. Maka bangun tekad, dosa dengan Allah harus saya bersihkan selama saya diberi kesempatan hidup. Dosa dengan sesama manusia saya harus saling bermanfaat. Sehingga apa? Menghadap Allah tanpa beban. Ini dijamin di dunia hasanah dengan 5 syarat. Kalau di dunianya sudah hasanah, otomatis wa fil akhirati hasanah. Ditandai dengan apa? Warahmatan indal maut, mendapat rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, mendapat ampunan sesudah mati. Lewat siapa? Lewat anak-anak yang solih dan solihah. Anak-anak yang solih dan solihah kalau selalu memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tua, dalam satu riwayat roh orang tua yang masih di alam barzah itu ada yang dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih mulia, lebih terhormat, lebih nikmat, lebih dekat dengan Allah. Sampai roh orang tua ini tanya, kenapa saya dipindah-pindah terus? Saya sudah nikmat di sini. Malaikat menjawab, dosa-dosamu mendapat ampunan dari Allah karena anak-anak yang kamu tinggalkan selalu memohonkan ampun atas dosa-dosa. Begitu dosamu diampuni Allah, tempatmu harus pindah ke tempat yang lebih seperti pejabat eselon itu. Pejabat itu kalau naik derajatnya kan rumah dinasnya pindah tuh. Ya rumahnya dinas, PDAM-nya dinas, WiFi-nya dinas, PLN-nya dinas, mobilnya dinas, sampai istrinya juga istri. Nah itu di akhirat juga begitu di barisnya. Jadi wa maghfiratan ba'dal. Selain anak-anak yang memohonkan ampun, semua saudara muslim dan mukmin itu juga memohonkan ampun. Setiap Jumat orang sak dunia diajak oleh khatib, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, dapat wa maghfiratan ba'dal. Karena itu peluangnya masih besar. Kemudian Allahumma awwidna alaina fi sakaratil maut, mendapat kemudahan ketika sakaratul maut. Wa najatan minan, dan diselamatkan dari api neraka, wal afwa, dan mendapat kemaafan, dapat grasi, amnesti, abolisi, indah. Presiden aja bisa memberi amnesti kok, apalagi Allah. Karena itu yang penting bangun dulu fid dunia hasanah dengan 5 ciri tadi agar mencapai wa fil akhirati hasanah, kemudian baginda ada. Nah, capaian akhir hayat husnul khotimah. Selain target tujuan jelas, capaian akhir hayat harus husnul khotimah. Agar bisa mendapatkan husnul khotimah, seorang muslim dianjurkan untuk rajin bertaubat. Setiap dosa yang dihapus mendekatkan kita pada rahmatnya Allah. Menjaga sholat 5 waktu sebagai tiang agama dan penjaga hati agar hati tetap istiqomah. Memperbanyak zikir dan sedekah. Rasul bersabda, amal yang tulus akan menjadi cahaya di akhir kehidupan.
Rasul menyatakan sedekah memadamkan murkanya Allah dan menolak kematian yang buruk, menolak su'ul khotimah. Dengan begitu sedekah menjadi media meraih husnul khotimah. Berbuat baik kepada sesama, kebaikan yang tulus bisa menjadi sebab Allah memberi kemuliaan di akhir hayat. Berdoa untuk meraih derajat husnul khotimah. Ibu tentu sudah membaca doa ini kan? Allahumma htib lana bil Islam, Allahumma htib lana bil iman, Allahumma htib lana bil husnul khotimah. Jadi target akhir hayat husnul khotimah, target akhirat itu surga Jannatul Firdausi Nuzula. Ada resep bagus. Ternyata ini hadisnya panjang, saya artikelnya. Ditampakkan beberapa umat kepadaku, maka ada seorang nabi atau dua orang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh antara 3 sampai 9 orang pengikutnya. Ada pula seorang nabi yang tidak punya pengikut seorang pun, jadi dewe play, nabi sendirian. Sampai ditampakkan kepadaku, kata Rasul, sejumlah besar. Aku pun bertanya, apakah ini? Apakah ini umatku? Maka ada yang menjawab, ini adalah Musa dan kaumnya. Lalu dikatakan, perhatikanlah ke ufuk. Maka tiba-tiba ada sejumlah besar manusia memenuhi ufuk. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke sana, lihatlah di ufuk langit. Maka tiba-tiba ada sejumlah orang yang telah memenuhi ufuk. Ada yang berkata, inilah umatmu. Di antara mereka akan ada yang masuk surga tanpa hisab sejumlah 70.000. Tidak sekedar masuk surga, tapi masuk surga bighairi hisab. Jumlahnya 77 orang. 70.000 orang. Tentu ibu sama dengan sahabat dulu. Lah kok kayak gini? Padahal surga itu seluas langit dan bumi. Lah kalau cuma dimasukin 70.000 kan longgar banget. Nah, ibu jangan khawatir, saya bisa jelaskan. Ya, mereka berkata, di antara sahabat bertanya-tanya, kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, maka kitalah mereka itu. Atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam Islam, sedangkan kita dilahirkan masa jahiliyah. Sampailah hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau keluar dan berkata, mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, di mantra-mantra, disuruh-suruh, didukung-dukungkan, tidak meramal nasib, dan tidak minta dikei, itu pengobatan dengan besi panas, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab itu lewat sikap tawakal kepada Allah. Tentu yang lain lewat jalur mana? Jalur syuhada, jalur solihin, jalur apa saja. Jadi banyak jalur seperti SMPT itu loh. Ada jalur mandiri, ada jalur prestasi, ada jalur nanti masuk surga bighairi hisab itu lewat jalur mana? Termasuk surganya, pintu surga khusus bagi orang ahli sedekah sendiri, pintu surga bagi orang yang puasa Ramadan sendiri, dan seterusnya. Karena itu optimis, insya Allah kita menjadi ahli surga. Amin. Sementara sampai di sini dulu Bu, tetap semangat. Materi ini masih berlanjut dan tolong makalannya disimpan baik-baik. Walaupun makalah itu makhluk yang paling sabar, dibaca ya mau, nggak dibaca juga mau. Ya. Nah, mudah-mudahan Ibu
sempat buka lagi biar memorinya terjaga dengan baik. Demikian Ibu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu diparingi sehat walafiat, baik lahir maupun batin, sehingga bisa istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam semangat hijrah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.